Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus memanggil 12 muridnya. Panggilan itu berarti di dalamnya ada sebuah ajakan untuk mendengar, sebuah ajakan untuk datang mendekat, sebuah ajakan untuk berdiri atau duduk di dekat orang yang memanggil. Panggilan dari orang yang memanggil tentu akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya bila yang dipanggil tidak mampu untuk mendengar, atau yang lebih menyakitkan adalah pura-pura tidak mau mendengar. Ketika Yesus memanggil para rasulnya, mereka datang mendekati Yesus dan membangun sebuah relasi keakraban, dan relasi itu terjadi karena ada suatu kepekaan para rasul untuk mendengar. Mereka mengalami kegembiraan bersama Yesus, serta karena dekat dengan Yesus dan akrab dengan Yesus. Sebuah panggilan kadang begitu keras, menggema, tapi kadang panggilan itu pun lebih terasa lembut, berbisik. Pada titik ini dibutuhkan sebuah kepekaan untuk mendengarkan. Bukan saja telinga yang peka, tetapi yang lebih utama adalah hati kita yang peka. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, menjadi murid Kristus akan membutuhkan proses yang tidak begitu mudah, karena segala akan membutuhkan proses. Dalam Alkitab dijelaskan kita sama seperti benih. Ketika menabur benih, untuk mendapatkan tuaian maka akan membutuhkan suatu proses untuk bertumbuh dan berkembang. Itu sama seperti kita. Jika kita ingin menjadi murid Kristus, kita harus mengikuti suatu proses yang panjang, karena tidak ada umat Kristiani yang bisa langsung menjadi murid Kristus yang tangguh dan kuat. Jika kita mengikuti ajaran Kristus, kita akan selalu mengalami apa itu kebahagiaan. Kristus mau kita selalu terlihat bahagia, walaupun mungkin kita sedang mengalami kesedihan. Karena di dalam Kristus tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada iri dengki dan lain sebagainya. Kristus selalu mengajari kita untuk selalu berbahagia. Yang perlu kita pahami, ada sebuah konsekuensi dalam mengikuti panggilan Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti suatu tantangan dalam berbagai hal yang dapat menimbulkan rasa ketidakpedulian kita terhadap orang lain dan diri sendiri. Yesus mau kita memberikan sepenuhnya kepunyaan
kekuasaan dari harta benda yang kita miliki di hadapannya. Konsekuensi yang kedua adalah mau memangul salib. Yesus mau dicela oleh orang-orang, memikul salib dan mati untuk menebus dosa kita. Kita sebagai umat Kristiani yang mau menjadi murid Kristus haruslah siap memikul salib kita sendiri tanpa memberikannya kepada orang lain. Jadi salib kita jangan dibebankan kepada orang lain. Memikul salib mengartikan kita untuk siap menantang, menolak hal-hal duniawi yang dapat melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Memikul salib bukanlah suatu kelemahan bagi diri kita. Allah mau kita seperti Yesus yang mau memikul salibnya dan mau mati untuk menebus dosa manusia. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam setiap kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita semua mendapat tugas dari gereja, diutus membawa damai dan mewartakan kabar gembira. Di zaman sekarang, tugas perutusan sebenarnya jauh lebih mudah jika dibandingkan daripada zaman Rasul dahulu. Kalau dulu para rasul harus mendatangi satu demi satu domba yang tersesat, yang hilang. Sekarang dengan alat komunikasi yang modern seperti mungkin telepon, handphone atau sarana internet, kita bisa menyapa mereka dari jarak jauh dan dengan waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian seharusnya sarana komunikasi atau internet digunakan bukan untuk menyebarkan isu, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk omong kosong tidak bernilai atau membuli orang lain, melemahkan, melecehkan orang lain. Kita harus menyadari bahwa sebagai seorang murid Kristus yang bijaksana, media sosial dan internet digunakan sebagai sarana pewartaan dalam membantu tugas perutusan kita agar karya pertobatan dan keselamatan kita lebih mudah diwartakan, bermanfaat, dan lebih bisa tepat sasaran. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang penuh kasih, bantulah kami untuk mengalahkan kecenderungan sikap egoisme kami yang mungkin seringkali melemahkan tugas panggilan hidup kami. Berilah kami semangat untuk meneladan para rasul-Mu yang kudus demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.